Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai tema Tantangan Pancasila ke depan dalam era globalisasi bagi kaum milenial. Adapun dosen pengampun yaitu Bapak Dr. Ahmad selaku dosen pendidikan Pancasila. Video ini disusun oleh Rafli Sulaiman dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tahun 2020. Globalisasi tidak dimungkiri mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, seperti memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi serta mudah dan juga murah, serta memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Meskipun globalisasi memiliki banyak dampak positif bagi kita, faktanya juga terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan, seperti globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Dan juga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Malah faktanya, masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi serta dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar bersikap, guna terhindar dari perilaku yang dapat mengikis nilai, budaya, adat dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of life bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, dalam melatih kemampuan berpikir kritis agar dapat menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa yang dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi. Dengan berpikir kritis, kita sebagai generasi milenial diharapkan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari, dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keluasan dan fleksibilitas, serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dalam tatanan sosial. Namun, sifatnya yang terbuka bukan berarti nilai-nilai Pancasila dapat dirubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain. Pancasila mengandung 5 sila penting yang mencerminkan idealisme atau cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sendiri lahir dari pemikiran hebat para pahlawan Indonesia. Besarnya perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda tidak bisa hanya duduk menikmati kemerdekaan begitu saja. Kita harus aktif dalam mengisi kemerdekaan dengan cara mewujudkan Indonesia yang adil dan damai, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari. Berkembang pesatnya era globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi muda saat ini unggul dalam kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dunia luar. Namun, keunggulan ini jangan membuat kita sebagai kaum milenial menginginkan segalanya dengan instan dan mempengaruhi pikiran dan budaya kita karena interaksi antar budaya yang terbuka. Ideologi Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama berguna sebagai peringatan bagi kita semua, khususnya kita sebagai kaum milenial, bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari segala kehidupan. Kita harus sadar bahwa semua yang ada di dunia milik Tuhan, sehingga kesombongan pada diri kita manusia dapat diminimalisirkan. Pancasila harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam relevansinya dengan sila kedua,
di mana kita sebagai kaum milenial Indonesia harus bijaksana, harus adil dalam pikiran dan perilaku etis kepada sesama, dan mementingkan kepentingan umum demi kebaikan bersama. Generasi milenial harus sadar bahwa sangat diperlukannya persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang ada pada sila ketiga. Sikap toleransi sangat dibutuhkan agar kita dapat terus bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan. Generasi muda saat ini juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang terkandung pada sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara sepihak, tetapi harus keputusan bersama. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para milenial harus mengusahakan keadilan buat masyarakat. Perlu mengkritik sosial, ideologi, politik dalam negara yang menciptakan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Dari materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, serta korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga kita mampu menerima pendidikan Pancasila dalam pembelajaran. Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan berbhinneka tunggal ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan wilayah Indonesia. Demikianlah hasil video presentasi saya mengenai tema tantangan Pancasila ke depan dalam era globalisasi bagi kaum milenial. Saya sebagai presenter mengakui masih banyak kesalahan baik dalam kata-kata. Karena itu, saya meminta maaf. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.